Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia dan penuh kasih, kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menopang dan menolong kami dalam perenungan firman di saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2-8 yang menyatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pernyataan yang mengatakan, hanya berpikir positif tanpa bertindak positif adalah sebuah kebodohan. Seorang perempuan Hong Kong yang bernama Lydia Sum, dia adalah perempuan yang dapat menertawakan dirinya sendiri. Ketika dia sadar bahwa dirinya gemuk, tidak mungkin baginya untuk memerankan sebuah film yang bernuansa romantis. Cara berpikir positif ini yang kemudian mendorong dia untuk menjadi seorang komedian pada sebuah acara televisi. Dan dia menekuni acara televisi itu menjadi seorang komedian, dan lama-kelamaan dia menjadi seorang pembawa acara yang terkenal di sebuah televisi di Hong Kong. Lydia Sum tidak hanya berpikir positif, tetapi ia juga bertindak secara positif. Firman Tuhan hari ini melalui Yakobus juga kita didorong Bapak Ibu untuk bersama-sama tidak hanya berpikir secara positif, tetapi juga bertindak secara positif. Yakobus di dalam ayat 2 mengatakan bahwa ketika seseorang mengalami berbagai-bagai pencobaan hidup atau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan hidup, maka anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan. Artinya Yakobus mau mendorong orang Kristen pada saat itu supaya mereka tetap berbahagia meskipun mereka berada dalam berbagai-bagai pencobaan. Umumnya orang ketika mengalami berbagai pencobaan, mereka biasanya sedih, mengeluh, atau mungkin mereka merasa hilang pengharapan, putus asa. Tetapi justru di tengah-tengah berbagai pencobaan yang dialami, Yakobus mendorong orang-orang Kristen pada saat itu
dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang pahit, dalam keadaan yang sangat menderita, tetap memiliki cara berpikir yang positif, yaitu bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Mengapa? Karena pencobaan-pencobaan itu menolong seseorang mengalami sebuah ujian iman yang membawa mereka pada kemurnian iman. Dan iman itu bukan sebuah perkataan, melainkan iman diungkapkan melalui sebuah perilaku. Jadi ketika berpikir bahwa berbagai pencobaan, kepahitan, penderitaan itu harus diterima dengan sukacita, maka harus disertai juga dengan tindakan yang positif. Melihat itu sebagai ujian iman yang membawa dirinya kepada ketekunan. Ketekunan itu menjadi sikap hidup sehari-hari yang membawa ia untuk tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah untuk terbawa arus, tetapi ketekunan itu membawa setiap orang yang bersukacita dalam berbagai pencobaan itu dalam pengharapan yang dinamis, yang menghasilkan menurut Yakobus buah yang matang, yang menuju kepada kesempurnaan, yaitu dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketekunan itu tidak bersifat temporary, sementara, tetapi ketekunan itu secara terus-menerus menolong kita untuk terus belajar mencari kehendak Tuhan. Dia jangkauannya cukup panjang dan membentuk seseorang, iman orang, untuk semakin teguh dan tangguh. Selain itu, Yakobus juga memberikan pengajaran kepada orang-orang Kristen di zamannya bahwa kalau engkau merasa kekurangan hikmat, maka mintalah hikmat dari Tuhan. Pada ayat 5 dengan jelas dikatakan demikian. Apa itu hikmat? Kalau menurut Amsal dikatakan hikmat itu adalah pengetahuan tentang Tuhan. Nah, ketika orang-orang Kristen harus mengambil keputusan di tengah-tengah penderitaan yang sedang mereka alami pada saat itu, dan mereka membutuhkan keputusan yang tepat, maka Yakobus katakan, mintalah hikmat Tuhan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu harus diminta, seperti yang dilakukan oleh Salomo. Pada saat ia memimpin atau dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, Salomo meminta hikmat Tuhan. Sehingga Salomo bisa mengambil keputusan di tengah-tengah segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Selain itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus juga memberikan kesaksian ataupun dorongan dan motivasi kepada orang-orang Kristen pada saat itu bahwa kehidupan orang beriman itu jauh dari kebimbangan. Dan ini sebenarnya Yakobus berbicara soal doa. Doa dalam kebimbangan sering dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Dan orang yang berdoa dalam kebimbangan, dia tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Doa harus disertai dengan keyakinan dan kepercayaan, pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang kita doakan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi jika kita berdoa atau orang-orang Kristen berdoa dalam kebimbangan, maka ia tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Sikap hidup sehari-hari itu menentukan cara kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada sebuah ilustrasi yang saya ingat tentang mengasah besi batangan menjadi jarum. Cerita filsafat ini atau falsafah hidup ini berawal dari sebuah cerita
seorang anak kecil yang bernama Levi. Dia sangat malas untuk mengikuti kehidupan bersekolah. Dia bosan kalau dia berada di sekolah. Dia lebih suka bermain dibanding pergi ke sekolah. Suatu ketika dia bermain di sungai, dia melihat ada seorang nenek sedang mengerjakan sesuatu. Dan dia mendekati nenek itu dan melihat, mengamati apa yang sedang nenek itu lakukan. Dan dalam keberanian dia bertanya kepada sang nenek, "Nenek, apa yang sedang nenek lakukan?" Lalu nenek itu mengatakan, "Saya sedang mengasah besi supaya ia menjadi sebuah jarum." Levi kemudian menjawab, "Mana mungkin besi bisa menjadi jarum?" Kemudian sang nenek katakan, "Bisa, Nak. Apabila tiap hari kita mengasah besi ini dalam kesabaran, dalam ketekunan, dalam keteguhan, maka besi ini akan menjadi jarum." Jawaban nenek ini membuat Levi menjadi terhenyak. Dan ia sadar bahwa apa yang selama ini dia kerjakan atau dia lakukan adalah sesuatu hal yang salah. Kemudian Levi pulang dan dia mulai memiliki tekad untuk rajin belajar dan tekun belajar. Dan Levi menjadi seorang penulis yang terkenal di kotanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu bila dilakukan dengan tekun dan penuh keyakinan akan mendatangkan keberhasilan. Yang dalam pepatah hari-harinya kita boleh katakan, sehari selembar benang, lama-kelamaan menjadi sehelai kain. Jika segala sesuatu dikerjakan dengan penuh kesabaran dan keyakinan, pasti akan mendatangkan keberhasilan. Begitu juga dengan kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Yakobus kita diingatkan bahwa ketekunan itu menghasilkan tahan uji, dan tahan uji membuahkan kematangan iman. Mintalah selalu hikmat Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, karena kita setiap hari diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, jangan pernah bimbang dalam doa-doa. Setiap kehidupan atau sikap hidup hari-hari kita menentukan cara kita berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bukan hanya berpikir positif, tetapi bertindak positif di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan yang kami alami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu belajar tekun menghadapi segala sesuatu dalam keteguhan iman kami, dalam kesabaran kami, sehingga kami memperoleh keberhasilan karena Tuhan selalu menuntun dan menolong kami untuk kami mampu mengambil keputusan-keputusan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan akan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan kiranya memberkati kami. Inilah doa dan syukur kami di hadapan-Mu, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.